Shalom untuk kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan bacaan harian dari buku Hidup di Desa yang ditulis oleh Ellen G. White. Bacaan harian kita dari bab 3 dengan judul besar Seruan kepada Orang Tua. Bagian 1 dengan judul Jagalah anak-anak dari sarang kejahatan. Janganlah biarkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sementara membujuk orang tua untuk mengabaikan pelatihan anak-anak mereka. Kapan saja memungkinkan adalah tugas orang tua untuk membuat rumah di desa bagi anak-anak mereka. Anak-anak dan orang muda harus dijaga dengan hati-hati. Mereka harus dijauhkan dari sarang kejahatan yang dapat ditemukan di kota-kota tempat tinggal kita. Biarlah mereka dikelilingi dengan pengaruh rumah tangga Kristen yang benar, rumah di mana Kristus bersemaya. Letter halaman 268, 1906. Sebelum penderitaan meluap. Sebelum luapan penderitaan menimpa penghuni di bumi, Tuhan memanggil orang-orang Israel untuk bersiap atas kejadian itu. Kepada orang tua dikirimkannya seruan peringatan, kumpulkan anak-anakmu di dalam rumahmu. Kumpulkan mereka jauh dari orang-orang yang mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Mereka yang mengajarkan dan melakukan kejahatan. Keluar dari kota-kota besar sesegera mungkin. Dirikan sekolah-sekolah gereja. Berikan kepada anak-anakmu firman Tuhan sebagai dasar atas semua pendidikan mereka. Testimonies for the Church, Jilid 6, halaman 195. Saya diperintahkan Tuhan untuk mengingatkan umat-umat Tuhan agar tidak datang berduyun-duyun ke kota-kota mencari rumah bagi keluarga mereka. Kepada para ayah dan ibu, saya diperintahkan untuk berkata, jangan gagal menjaga anak-anakmu di rumahmu sendiri. Manuskrip halaman 81, 1900. Jiwa anak-anak atau kemudahan dan ketenangan. Jangan biarkan anak-anak terkena pencobaan-pencobaan kota yang disiapkan untuk pembinasaan. Tuhan telah memberikan peringatan dan nasihat untuk keluar dari kota-kota. Janganlah lagi kita berinvestasi di kota-kota. Para ayah dan ibu, seberapa pedulikah kamu akan jiwa anak-anakmu? Apakah kamu mempersiapkan anggota keluargamu untuk pengadilan surga? Apakah kamu mempersiapkan mereka menjadi anggota keluarga kerajaan? Anak-anak dari Raja Surgawi? Apakah yang menjadi keuntungan bagi seorang manusia apabila dia mendapatkan seluruh dunia dan kehilangan jiwanya? Apakah kemudahan, ketenangan, kenyamanan dibandingkan dengan nilai dari jiwa anak-anakmu? Manuskrip halaman 76, 1905. Kualitas kekristenan lebih baik diperoleh di lokasi-lokasi terpencil. Tidak ada satu di antara 100 keluarga yang akan menjadi lebih baik secara fisik berdiam di kota. Iman, harapan, cinta, kegembiraan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat terpencil, tempat di mana terdapat hamparan tanah dan bukit-bukit dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu menjauh dari pemandangan dan bunyi-bunyian dan hiruk-pikuk kota, menjauh dari gemerincing dan keriuhan mobil jalanan dan sejenisnya, dan pikiran mereka akan menjadi lebih sehat.
akan lebih mudah mengembalikan hati mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Manuskrip halaman 76 1905. Kirimlah anak-anak itu ke sekolah-sekolah yang berlokasi di dalam kota, di mana setiap fase pencobaan sedang menunggu untuk menarik dan menurunkan moral mereka, dan pekerjaan pembangunan tabiat menjadi 10 kali lipat lebih sulit bagi para orang tua dan anak-anak. Fundamentals of Christian Education, halaman 326 1894. Desa sebagai tempat perlindungan. Biarlah orang tua memahami bahwa pelatihan anak-anak mereka merupakan pekerjaan penting untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di pedesaan, latihan yang memiliki manfaat besar akan banyak sekali didapati pada segala hal yang perlu dikerjakan, dan yang akan memberikan kesehatan fisik melalui pengembangan saraf dan otot. Keluar dari kota-kota adalah pekabaran saya untuk pendidikan anak-anakmu. Tuhan memberikan kepada orang tua pertama kita pengertian akan pendidikan yang benar ketika Dia memerintahkan mereka mengusahakan tanah dan memelihara rumah kebun mereka. Setelah dosa datang melalui ketidakmenurutan kepada ketentuan Tuhan, usaha yang harus dilakukan untuk mengolah tanah menjadi berkali lipat, sebab bumi oleh karena kutuk mengeluarkan gulma dan duri. Tetapi pekerjaan itu sendiri tidak diberikan oleh karena dosa. Tuhan yang agung itu sendiri yang memberkati pekerjaan mengolah tanah. Seperti pada zaman Nuh, merupakan tujuan setan untuk menarik pria dan wanita menuju kota-kota, dan untuk mencapai tujuannya, Dia menciptakan berbagai jenis hal-hal baru dan hiburan, segala jenis kegembiraan. Dan kota-kota yang ada di bumi pada hari ini menjadi semakin mirip dengan kota-kota sebelum air bah. Kita harus membawa beban yang terus-menerus ketika kita melihat penggenapan firman Kristus. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37. Pada zaman sebelum air bah, segala jenis hiburan diciptakan untuk mengarahkan pria dan wanita untuk menjadi pelupa dan berdosa. Saat ini tahun 1908, setan bekerja dengan begitu hebatnya. Kondisi kejahatan yang sama akan merajalela, dan bumi menjadi semakin rusak. Kebebasan beragama hanya dihargai sedikit oleh orang-orang yang mengaku Kristen, oleh karena banyak di antara mereka yang tidak mengerti hal-hal rohani. Kita tidak boleh gagal untuk melihat kesudahan dunia segera akan datang. Setan bekerja pada pikiran pria dan wanita, dan banyak di antara mereka dipenuhi dengan keinginan akan hiburan dan kegembiraan. Sebagaimana pada zaman Nuh, setiap jenis kejahatan semakin meningkat. Perceraian dan pernikahan merupakan urutan waktu. Pada saat seperti ini, orang-orang yang berusaha menjaga hukum Tuhan harus mencari tempat-tempat terpencil yang jauh dari kota-kota. Bukan sebuah kerugian. Siapa yang akan diperingatkan? Kita katakan lagi, keluar dari kota-kota.
Jangan menganggap hal ini sebagai sebuah kerugian besar bila kamu harus pergi ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Tetapi carilah tempat terpencil itu sebagai tempat di mana kamu bisa sendirian bersama Tuhan mempelajari kehendak dan jalannya. Saya menghimbau umat-umat kita untuk mencari hal-hal rohani seumur hidup. Kristus ada di pintu. Oleh karena itu, saya mengatakan kepada umat-umat kita, jangan menganggap hal ini sebagai sebuah kemelaratan ketika kamu dipanggil untuk meninggalkan kota-kota dan pindah ke daerah-daerah pedesaan. Di tempat ini telah menunggu berkat-berkat yang begitu melimpah bagi mereka yang akan memahaminya. Dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa alam, pekerjaan Sang Pencipta, dengan mempelajari pekerjaan tangan Tuhan, tanpa disadari, kamu akan diubahkan ke dalam citra yang sama dengan Tuhan. Manuskrip halaman 85, 1908. Untuk memperoleh hasil kehidupan yang terbaik. Sebuah tempat tinggal yang mahal, dengan perabotan yang tidak sederhana, barang-barang yang dipamerkan, mewah, dan penuh dengan kemudahan. Tidaklah penting bagi hidup yang bahagia dan penuh manfaat. Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaan terbesar yang pernah dikerjakan di antara manusia. Dia datang sebagai perwakilan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana memperoleh hasil kehidupan yang terbaik. Kondisi seperti apakah yang dipilih Bapa yang agung itu bagi putranya? Sebuah rumah yang terpencil di perbukitan Galilea. Sebuah rumah tangga yang disokong oleh sebuah pekerjaan yang jujur dan terhormat. Kehidupan yang sederhana, setiap hari berhadapan dengan kesukaran dan penderitaan. Pengorbanan diri, hemat, dan sabar melayani dengan gembira. Mempunyai waktu belajar di samping ibunya, dengan gulungan firman yang terbuka. Pagi atau petang yang sunyi, di lembah yang hijau, pelayanan yang kudus dari alam, pembelajaran akan penciptaan dan pemeliharaan, dan persekutuan jiwa yang erat dengan Tuhan. Demikianlah kondisi dan keadaan di awal kehidupan Yesus. Desa mewariskan orang-orang mulia. Demikian pula halnya dengan sebagian besar dari orang-orang yang terbaik dan mulia dari segala zaman. Baca sejarah Abraham, Yakub, dan Yusuf, Musa, Daud, dan Elisa. Pelajari kehidupan orang-orang pada zaman dahulu yang sebagian besar menduduki posisi yang paling terhormat dalam hal kepercayaan dan tanggung jawab. Orang-orang yang memiliki pengaruh yang paling efektif bagi kemajuan dunia. Betapa banyak dari orang-orang ini yang dibesarkan di rumah-rumah pedesaan. Mereka hanya mengetahui sedikit akan kemewahan. Mereka tidak meluangkan masa muda mereka dengan hiburan. Banyak dari mereka yang dipaksa berjuang dalam kemiskinan dan kesulitan. Mereka belajar bekerja sejak dini, dan kehidupan mereka yang giat di udara terbuka memberi mereka tenaga dan elastisitas bagi seluruh kemampuan mereka. Ketika dipaksa untuk bergantung kepada sumber daya mereka sendiri, mereka belajar untuk memerangi kesulitan
dan mengatasi hambatan-hambatan, dan mereka memperoleh keberanian dan ketekunan. Mereka belajar tentang kemandirian dan penguasaan diri. Terlindung dari tingkat kejahatan yang besar, mereka dipuaskan oleh kesenangan yang alami dan persahabatan yang sehat. Mereka sederhana dalam hal selera dan tenang dalam kebiasaan mereka. Mereka diatur oleh prinsip, dan mereka bertumbuh murni dan kuat dan benar. Ketika dipanggil untuk pekerjaan, mereka mengerjakannya dengan kekuatan fisik dan mental, roh yang gembira, kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan, dan keteguhan hati untuk menolak kejahatan, yang menjadikan mereka suatu kekuatan yang positif bagi kebajikan dalam dunia. Lebih baik dari kekayaan. Yang lebih baik dari harta warisan lainnya yang dapat kamu berikan kepada anak-anakmu adalah karunia tubuh yang sehat, sebuah pikiran yang sehat, dan karakter yang mulia. Orang yang memahami faktor penunjang keberhasilan hidup yang sejati akan menjadi berhikmat tepat pada waktunya. Mereka akan memandang pada hal-hal terbaik dalam hidup untuk rumah pilihan mereka, daripada bertempat tinggal di tempat yang hanya dapat melihat buatan tangan manusia, tempat di mana pemandangan dan suara-suara seringkali menimbulkan pikiran-pikiran yang jahat, tempat di mana kekacauan dan kebingungan membawa keletihan dan kegelisahan. Pergilah ke tempat di mana kamu dapat melihat buatan Tuhan. Temukan ketentraman jiwa di dalam keindahan dan ketenangan dan kedamaian alam. Biarkan matamu beristirahat dengan memandang lahan-lahan hijau, kebun, dan perbukitan. Lihat ke atas langit yang biru, yang tidak dikaburkan oleh debu dan asap kota. Bernafaslah dengan udara langit yang segar. Pergilah ke tempat yang terpisah dari gangguan dan pemborosan kehidupan kota, di mana kamu dapat mendampingi anak-anakmu, tempat di mana kamu dapat mengajar mereka mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya, dan melatih mereka untuk hidup yang berintegritas dan berguna. The Ministry of Healing, halaman 265 sampai 267. Beragam manfaat hidup di ruangan terbuka. Adalah baik bagimu untuk menyimpan urusan-urusanmu yang membingungkan dan mencari tempat untuk menyendiri di pedesaan, di mana tidak ada pengaruh yang terlalu kuat untuk merusakkan moral orang-orang muda. Benar bahwa kamu tidak akan sepenuhnya terbebas dari gangguan dan urusan-urusan yang membingungkan di desa. Namun di tempat itu, kamu akan menghindari banyak kejahatan dan menutup pintu terhadap luapan pencobaan yang mengancam untuk mengalahkan pikiran anak-anakmu. Mereka membutuhkan pekerjaan dan aneka kegiatan lainnya. Keadaan rumah yang sama secara terus-menerus membuat mereka gelisah dan selalu bergerak, dan mereka telah jatuh ke dalam kebiasaan berbaur dengan orang-orang muda yang bejat di kota. Dengan demikian, mereka mendapat pendidikan jalanan. Hidup di pedesaan akan sangat menguntungkan bagi mereka.
Sebuah kehidupan yang giat di ruangan terbuka akan membangun kesehatan pikiran dan tubuh. Mereka harus mempunyai sebuah kebun untuk ditanami, di mana mereka menemukan hiburan dan pekerjaan yang bermanfaat sekaligus. Pelatihan akan tanaman dan bunga-bungaan cenderung meningkatkan rasa dan penilaian, sementara pengenalan akan ciptaan Tuhan yang bermanfaat dan indah memiliki pengaruh yang murni dan mulia bagi pikiran yang merujuk kepada pembuat dan Tuan dari segala sesuatu. Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 136. Jangan harapkan keajaiban untuk memperbaiki hasil dari jalan yang salah. Saya memandang bunga-bunga ini, dan setiap kali saya memandang mereka, saya memikirkan Eden. Mereka adalah ungkapan kasih Tuhan kepada kita. Dengan demikian, Dia memberikan sedikit rasa Eden kepada kita di dunia ini. Dia ingin kita merasa senang karena hal-hal indah dari ciptaannya dan untuk melihat di dalamnya suatu ungkapan tentang apa yang akan dilakukannya kepada kita. Dia ingin agar kita tinggal di tempat di mana kita memiliki ruang gerak. Umat-umatnya bukan untuk berkerumun di kota-kota. Dia mau mereka membawa keluarga mereka keluar dari kota-kota, tempat di mana mereka dapat mempersiapkan dengan lebih baik untuk kehidupan yang kekal. Dalam kurun waktu yang tidak lama, mereka harus meninggalkan kota-kota. Kota-kota dipenuhi dengan beragam kejahatan, dengan pemogokan dan pembunuhan dan bunuh diri. Setan ada di dalamnya, mengendalikan manusia dalam usaha kehancuran. Di bawah pengaruhnya, mereka membunuh demi kesenangan mereka untuk membunuh, dan mereka akan melakukan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jika kita menempatkan diri kita di bawah pengaruh yang salah, dapatkah kita berharap Tuhan akan membuat keajaiban untuk memperbaiki hasil dari jalan kita yang salah? Sesungguhnya tidak. Keluarlah dari kota-kota sesegera mungkin, dan belilah sebidang tanah di mana kamu bisa mempunyai kebun, tempat di mana anak-anakmu dapat melihat pertumbuhan bunga-bunga dan belajar daripadanya hal kesederhanaan dan kemurnian. The General Conference Bulletin, March 30, 1903. Demikianlah bacaan harian kita. Tuhan memberkati.